dalam lindungan Allah. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar
untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita. Sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia, kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya, serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, apa kabarnya? Saya percaya bahwa kita semuanya dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Pada hari ini bersama-sama saya mengajak kepada Bapak Ibu semuanya dimanapun Bapak Ibu berada, kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Yang mau katakan bersama-sama amin. Kita tundukkan kepala bersama-sama, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan akan kebaikan Tuhan dalam hidup kami sepanjang hari, sepanjang waktu, sepanjang bulan hingga sampai saat ini ya Tuhan. Kami boleh menikmati akan hadirat-Mu ya Tuhan. Banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami hanya berkata terima kasih Tuhan, Kau dahsyat, Engkau luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam ibadah kami hari ini ya Tuhan, bahwa kami boleh bersama-sama menikmati akan hadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, mari bersama-sama katakan. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari yang mengalami kebaikan Tuhan dengan segenap hatimu katakan, banyak yang kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Engkau baik ya Tuhan Yesus dalam hidup kami ya Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari dengan segenap hatimu sekali lagi katakan, banyak perkara, banyak yang kau berbuat di dalam hidupku, di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur,
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, saudara. Ku bersyukur Bapa, kami angkat tangan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami kagum Tuhan akan perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami ya Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami rasakan pertolongan-Mu dalam hidup kami, dalam hidup kami Tuhan. Kami nikmati kebaikan-Mu. Haleluya. Kinararamaya shandaramaya zen. Kinararamaya shandarabo. Haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan dengan segenap hatimu. Undang Yesus hadir di tengah-tengah saudara. Kinararamaya shandarabo. Haleluya. Haleluya. Kinararamaya shandarabo. Haleluya. Terima kasih Tuhan kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan bahwa kehadiran-Mu Tuhan membawa sukacita buat setiap kami ya Tuhan. Kehadiran-Mu Tuhan membawa sukacita dalam hidup kami ya Tuhan. Itu yang kami andalkan di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami siap Tuhan untuk kami boleh bersorak-sorai bagi nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kita yang bersukacita, kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan saudara. Banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus dahsyat. Yang percaya katakan amin. Mari dengan segenap hatimu kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Bersama-sama katakan, banyaklah yang Kau lakukan, Allahku ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku ya Tuhanku. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku ya Tuhanku. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh ku tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu Yesus. Katakan, banyaklah yang Kau
lakukan, Allahku ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku ya Tuhanku. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku ya Tuhanku. Dengan segenap hati katakan, tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh ku tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulia nama-Mu Yesus. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh ku tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulia nama-Mu Yesus. Kasih tahu kanan yang ada di kanan kiri Bapak Ibu Saudara, katakan Yesus dahsyat buat Anda, Yesus dahsyat buat kamu. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, perkara-perkara ajaib Tuhan kerjakan dalam hidupmu, dalam hidup kami ya Tuhan. Sekali lagi katakan, banyaklah yang Kau lakukan, Allahku ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku ya Tuhanku. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku ya Tuhanku. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh ku tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulia nama-Mu Yesus. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh ku tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulia nama-Mu Yesus. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku ya Tuhanku, bagiku ya Tuhanku. Shalom Bapak Ibu sekalian, saya percaya semuanya dalam kondisi yang baik, semuanya dalam kondisi diberkati Tuhan, dan saya percaya bahwa hari-hari ini penyertaan Tuhan semakin nyata dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, tak terasa waktu sudah berjalan sangat cepat. Kita sudah memasuki di bulan November dan sebentar lagi Desember, dan sebentar lagi kita meninggalkan tahun 2020 dan memasuki tahun 2021. Bapak Ibu sekalian, memang banyak sekali kejadian yang kita alami di tahun 2020, terlebih mengenai masalah pandemi. Tapi saya percaya Bapak Ibu sekalian, hari demi hari di kemudian akan menjadi sesuatu yang jauh lebih baik, sesuatu yang Tuhan sudah siapkan buat engkau dan saya, yaitu suatu waktu yang jauh lebih baik, sewaktu yang akan Tuhan nyatakan berkat buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, kalau boleh saya buka ayat kita. Mari kita buka ayat kita. Bilangan 13 ayat 27 sampai 31. Saya akan bacakan demikian bunyinya. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri ini berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Ayat yang ke-28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Ayat yang ke-29, orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Jebus, dan orang Amori diam di pegunungan.
Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Ayat yang 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya." Kalau ayat 31, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita." Bapak Ibu sekalian, di sini menceritakan tentang 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk melihat tanah yang dijanjikan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dari kisah ini kita dapat menarik kesimpulan ada dua macam orang yang memiliki cara pandang yang berbeda. Kalau kita bisa melihat, hal yang pertama adalah mereka cara pandang yang negatif. Mereka mengatakan bahwa kota di mana mereka yang akan Tuhan berikan adalah orang memiliki tempat yang susah, memiliki tempat yang sulit untuk diduduki karena mereka didiami oleh orang-orang yang kuat. Dan dia dikatakan kita tidak dapat maju menyerang karena mereka lebih kuat daripada kita. Ini adalah cara sudut pandang yang negatif, di mana mereka merasa bahwa tempat yang Tuhan sudah janjikan itu hal yang sesuatu yang sulit, sesuatu yang tidak bisa dicapai. Tapi ada karakter yang kedua yang kita bisa lihat di sini adalah orang yang memiliki karakter yang memiliki perspektif yang positif. Dia dikatakan, Kaleb mengatakan bahwa kita akan maju dan menduduki bangsa itu sebab kita pasti dapat mengalahkannya. Ini adalah sesuatu motivasi yang positif, spirit yang positif yang ada dalam diri seorang Kaleb. Di mana dia mengatakan bahwa kalau bersama Tuhan, kita pasti dapat menduduki tanah yang Tuhan sudah janjikan. Kita memasuki tahun 2021 dan saya percaya tahun 2021 akan jauh lebih baik daripada tahun 2020. Dan Tuhan sudah janjikan sesuatu yang baik, sesuatu masa depan yang lebih baik daripada yang sudah. Dan saya percaya bersama Tuhan kita semuanya akan dapat masuk ke tanah yang Tuhan sudah berikan buat kita. Bapak Ibu sekalian, ini adalah cara sudut pandang di mana kita melihat pandemi saat ini. Mungkin orang melihat adalah sesuatu yang mengecewakan, sesuatu yang membuat kita patah semangat. Tapi saya tahu bahwa dalam kondisi seperti ini, saya melihat banyak sekali hal-hal yang baru yang diciptakan. Ada sesuatu inovasi-inovasi yang baru, di mana dalam setiap krisis ada sesuatu tantangan yang baru. Bagaimana cara kita memandang dari krisis? Bagaimana cara kita memandang dari suatu permasalahan? Apakah itu akan menjadi kendala kita untuk maju? Ataukah dengan segala permasalahan yang kita hadapi membuat kita semakin naik di hadapan Tuhan? Bapak Ibu sekalian, seperti halnya banyak sekali kejadian-kejadian yang dialami di tahun 2020, di mana kondisi seperti ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Tapi saya melihat tidak sedikit pula bisnis-bisnis baru yang tercipta oleh karena kondisi seperti ini. Dan kita melihat kenapa ini harus terjadi, karena Tuhan akan membuat kita naik ke level yang jauh lebih tinggi. Kalau Bapak Ibu boleh saya umpamakan sebuah bola. Kalau bola itu saya lempar ke bawah, tentu seperti bola karet itu kalau dilempar ke bawah tentu akan melonjak jauh lebih tinggi lagi. Itu seperti halnya dari hal kejadian yang kita alami. Mungkin hari ini kita merasa kita dibanting dalam hidup kita. Mungkin kita merasa jatuh. Tapi dengan segala tekanan yang ada, Tuhan akan membuat kita jauh lebih naik lagi. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi setiap masalah yang kita hadapi, saya percaya bahwa Tuhan membuat kita jauh lebih naik ke level yang lebih tinggi di mana Tuhan mau kita kehendaki. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam masa seperti ini kita harus tetap memiliki cara pandang yang positif, bukan cara pandang yang negatif. Karena saya tahu bahwa janji Tuhan itu jauh lebih baik. Janji Tuhan itu sesuatu yang membuat kita memiliki kehidupan yang bersukacita, memiliki kehidupan yang dikatakan tanah yang berlimpah susu dan madunya. Bapak Ibu sekalian, kita lihat lagi mengenai janji Tuhan. Karena saya tahu bahwa setiap kita
memiliki janji Tuhan. Bilangan 14 ayat 7 sampai 9. Saya akan bacakan Bapak Ibu sekalian. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Janji Tuhan adalah kita masuk ke tanah yang luar biasa baiknya. Janji Tuhan adalah kita akan memasuki tahun yang jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena ada pengharapan, karena ada berkat Tuhan, karena ada penyertaan Tuhan. Lalu ayat ke-8 dikatakan, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Wow, Bapak Ibu sekalian, kita lihat ayat ke-9 dikatakan apa? Hanya jangan memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Bapak Ibu sekalian, inilah janji Tuhan. Kita memasuki tanah yang berlimpah susu dan madunya. Artinya apa? Kita memasuki tahun yang akan diberkati. Apa yang kita hilang dahulu di tahun 2020 akan Tuhan kembalikan di tahun 2021. Ada sesuatu penyataan, sesuatu yang baik yang akan terjadi dalam hidupmu. Yaitu Bapak Ibu sekalian, tapi dikatakan ada syaratnya untuk kita bisa menikmati berkat Tuhan. Ayat 8 ini dikatakan apa? Jika Tuhan berkenan. Artinya apa? Kalau Tuhan berkenan, saya akan masuk ke tempat yang berlimpah susu dan madunya. Yang berarti hidup kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan bukan hal yang mudah. Tapi kita sebagai orang anak-anak Tuhan, kita harus belajar bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita bisa melihat, yang pertama apa? Kalau kita melihat bagaimana orang-orang itu bisa berkenan di hadapan Tuhan. Karena bangsa Israel itu dalam generasi yang Musa, itu hanya 2 orang yang masuk, yaitu ke tanah perjanjian, yaitu Kaleb dan Joshua. Yang lainnya tidak ada yang masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Karena mereka bukan orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat, kalau kita mau masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan, bagaimana hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama apa? Jangan bersungut-sungut. Karena kita tahu bangsa Israel, selama mereka di padang gurun, mereka bersungut-sungut dan mengeluh pada Tuhan. Kalau boleh saya contohkan bahwa padang gurun mungkin kita umpamakan adalah tahun-tahun seperti ini, hari-hari seperti ini, di mana masih banyak pandemi, masih banyak sakit penyakit, ya. Ini adalah kita dalam kondisi padang gurun. Banyak orang yang tidak masuk ke tanah perjanjian karena dalam proses di padang gurun mereka bersungut-sungut terhadap Tuhan. Mereka mengeluh, mereka komplain sama Tuhan. Padahal tahun ini adalah tahun proses, di mana kita memasuki tahun yang jauh lebih baik. Bahkan orang Israel mengatakan apa? Lebih baik aku tinggal di Mesir. Di sana berlimpah makanan dan lain sebagainya. Artinya apa? Mereka tetap mau hidup dalam kehidupan yang lama. Padahal kita tahu bahwa proses bangsa Israel keluar dari Mesir melewati padang gurun itu adalah proses yang pemurnian yang Tuhan kerjakan untuk setiap bangsa Israel. Orang-orang yang lulus dalam padang gurun itu adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian, ke tanah yang diberkati Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengalami hal seperti ini, kita masuk dalam padang gurun, dalam permasalahan hidup. Saya nggak ngerti apa masalah hidup. Mungkin soal ekonomi, mungkin kesehatan, atau keluargamu. Tapi saya tahu bahwa ini adalah padang gurun yang harus kita alami. Supaya apa? Supaya kita menerima janji Tuhan. Yang pertama, jangan bersungut-sungut. Dan yang kedua, seperti tadi dikatakan apa? Jangan memberontak kepada Tuhan. Ikut perintah Tuhan. Pada waktu itu bangsa Israel mereka memberontak. Mereka tidak suka dengan segala keputusan yang dilakukan. Dan mereka juga dikatakan mereka seorang yang takut. Jadi kalau kita mau berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan bilang apa? Jangan memberontak dan jangan takut. Bapak Ibu sekalian, kalau kita menjadi seorang yang penakut, mungkin hari-hari ini kau takut. Saya nggak tahu apa yang kau takuti hari-hari ini.
Mungkin engkau takut masalah ekonomi, engkau takut masalah kesehatan, atau engkau takut mengenai pelayananmu. Engkau takut untuk ditolak. Kalau engkau mengabarkan Injil, engkau takut ditolak. Atau apapun yang engkau alami hari-hari, engkau merasa takut untuk tidak melakukan yang Tuhan mau. Bapak Ibu sekalian, jangan takut. Karena saya percaya Tuhan selalu beserta kita, menyertai dalam setiap langkah. Jadi orang yang berkenan adalah orang yang tidak memberontak dan bukan orang yang penakut. Dan yang ketiga apa? Orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang percaya akan kuasa Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dikatakan bahwa mereka berani untuk mengalahkan musuh. Mereka berani berperang untuk orang-orang bersama dengan orang-orang besar. Karena mereka percaya ada Tuhan di pihak mereka. Mereka tidak takut karena mereka percaya bahwa Tuhan itu sudah melakukan mukjizat yang jauh lebih besar. Bapak Ibu sekalian, kita katakan bahwa kejadian bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka sudah melihat mukjizat-mukjizat Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup mereka. Beberapa dari mereka mengatakan mereka takut, dan beberapa dari mereka tidak percaya. Padahal mereka sudah melihat mukjizat Tuhan. Menjadi orang yang berkenan pada Tuhan adalah menjadi orang yang percaya akan kuasa Tuhan. Kenapa? Kalau bersama Tuhan, kita akan keluar sebagai pemenang. Bapak Ibu sekalian, ayo kita belajar yang berikutnya, apa yang keempat? Belajar untuk mengandalkan Tuhan. Orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau kita mungkin dalam bukan masa seperti ini, mungkin dahulu hidup kita mengandalkan kekuatan sendiri, kekuatan uangmu, kau punya keahlianmu, kepintaranmu, koneksimu. Tapi dalam kondisi seperti ini, Tuhan mau kita semua diproses. Tidak lagi bisa mengandalkan apa yang ada di dunia ini, karena semuanya juga mengalami hal yang susah. Pandemi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Berarti apa? Di seluruh dunia mengalami hal yang kurang menyenangkan. Resesi ekonomi bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi di seluruh dunia juga mengalami yang namanya resesi. Sehingga Bapak Ibu sekalian, tidak ada lagi yang bisa kita andalkan dalam dunia ini. Yang kita bisa andalkan adalah bersama Tuhan Yesus. Bersama Tuhan kita akan keluar sebagai pemenang. Tanya Tuhan hari-hari ini, apa yang Tuhan mau kita lakukan di hari-hari ke depan? Apa yang Tuhan mau kita kerjakan? Karena kita tahu bersama Tuhan kita akan maju dan kita akan mengalahkan musuh. Bapak Ibu sekalian, ini adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan, adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Ikut tuntunan Tuhan, ya Bapak Ibu sekalian, seperti bangsa Israel waktu dia keluar dari Mesir, mereka mengikuti tuntunan Tuhan, ya, melalui tiang awan pada siang hari dan tiang api pada waktu malam hari. Tapi kalau hari-hari ini kita mengikuti tuntunan Tuhan, yaitu melalui dengan tuntunan Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian, kita ikut apa yang Tuhan mau, apa yang Roh Kudus mau, kita kerjakan di hari-hari seperti ini. Yang berikutnya, yang kelima adalah orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Bapak Ibu sekalian, saya buka ayatnya, Bilangan 14 ayat 24. Ya, di situ menceritakan seorang Kaleb. Dikatakan apa? Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Di sini jelasnya dikatakan bahwa apa? Kaleb memiliki hati yang berbeda. Kaleb mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, Kaleb dan Joshua adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk masuk ke tanah yang Tuhan janjikan. Ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Artinya apa? Sungguh-sungguh dalam Tuhan. Bukan lagi waktunya main-main. Baca firman Tuhan. Banyak berdoa. Banyak mengandalkan Tuhan. Banyak ikut dalam persekutuan. Hidup yang baik. Hidup kita harus menjadi dampak buat orang lain. Hidup kita harus menjadi berkat buat orang lain. Dalam kondisi seperti ini, banyak orang-orang yang lebih susah daripada kita. Kita bisa menolong mereka.
menunjukkan kasih Kristus dalam hidupmu. Bapak Ibu sekarang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan dalam kondisi kita ibadah secara online malah membuat kita semakin lemah. Tapi biar dalam kondisi apapun, roh kita harus tetap menyala-nyala di hadapan Tuhan. Harus tetap bahwa kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan malah loyo, tapi malah kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena kondisi seperti ini yang kita harus hadapi hari-hari ini. Bapak Ibu sekalian, inilah yang Tuhan mau dalam kita kerjakan hari-hari ini. Karena apa? Karena dalam kondisi yang susah, kondisi yang seperti apapun, saya percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Orang-orang yang masuk ke tanah perjanjian adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang-orang yang menyenangkan Tuhan hidupnya. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang yang menyenangkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Bapak Ibu sekalian, ayo kita sama-sama hari-hari ini kita terus untuk belajar memberkati orang lain, belajar untuk hidup takut akan Tuhan dan lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, biar kita memiliki pandangan yang positif mengenai kejadian yang kita alami hari-hari ini. Karena kita tahu bahwa Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik di hari-hari ke depan. Melalui proses ini, supaya kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Biar melalui proses ini, kita semakin dimurnikan di dalam Tuhan. Dalam masa pandemi seperti ini, semuanya adalah proses yang harus kita alami. Padang gurun yang harus kita lalui untuk mencapai sesuatu yang Tuhan sudah janjikan. Kita harus keluar sebagai pemenang karena kita percaya bahwa Yesus beserta kita. Bapak Ibu sekalian, ayo, pandangan yang positif membuat kita memiliki semangat yang tinggi untuk kita terus berjuang untuk mengalahkan segala masalah yang kita hadapi. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah yang menyaksikan tayangan ini. Karena saya tahu hari-hari ini tanpa pertolongan Tuhan kita bukan apa-apa. Tanpa belas kasihan Tuhan kita bukan berarti apa-apa. Tapi biar semuanya ini kita tetap mengandalkan Tuhan untuk melalui setiap permasalahan yang kita hadapi. Ayo siapkan hati, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman ini Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang yang menyaksikan tayangan ini Tuhan, firman ini Tuhan, yang mendengarkan firman ini Tuhan, biar mereka dikuatkan, mereka diteguhkan bahwa ada janji Tuhan, bahwa ada tanah yang berlimpah susu dan madunya yang Tuhan sudah siapkan buat kami semua. Kami tahu Tuhan, kami hari-hari memasuki yang namanya padang gurun. Tapi kami percaya kami dapat melaluinya bersama Yesus. Kami dapat melaluinya dan kami akan keluar sebagai pemenang. Tuhan, berkati setiap keluarga-keluarga yang ada. Berkati ekonomi mereka Tuhan. Berkati pekerjaan usahanya. Juga Tuhan berkati kesehatannya. Kami percaya Tuhan penyertaan Tuhan sempurna dan kami percaya Tuhan ada di pihak kita. Terima kasih Yesus, kami boleh menyerahkan seluruh kehidupan setiap jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.